Saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan senang sekali bisa berjumpa dengan kita semua. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 24 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41, kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara yang kekasih, demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan belajar pergi lebih lanjut lagi. Saudara, judul khotbah saya adalah menyingkapi kedatangan Tuhan Yesus kembali. Saudara, Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, kita siap atau tidak siap, Yesus akan datang. Kita percaya atau tidak percaya, Yesus akan datang kembali. Karena kalau dia bilang dia akan datang kembali, dia pasti datang kembali. Saudara yang kekasih, untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memperhatikan cara hidup kita. Mari kita menyingkapi kedatangan Tuhan ini dengan keadaan hati yang baik, keadaan hati yang menanti-nantikan Tuhan, keadaan hati yang hanya terfokus kepada Tuhan, dan keadaan hati yang rindu dan mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada amin, saudara yang kekasih. Haleluya. Penting sekali kita menyingkapi ini dengan hati yang benar, ya. Karena firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita bisa menjaga hati kita dengan benar, saya percaya kita akan menyingkapi, ya, firman Tuhan ini atau kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan cara yang benar. Haleluya. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara yang kekasih, itu bukan hal yang menakutkan buat orang percaya. Tapi itu hal yang dinanti-nantikan. Siapa yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan? Saudara, kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara, kita akan mendapat upah. Ya, orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Tentunya bukan karena kita berkata, oh saya menanti-nantikan kedatangan Tuhan terus kita dapat upah. Bukan itu, saudara. Tetapi cara kita hidup, itulah yang menentukan apakah kita menanti-nantikan Tuhan atau tidak, saudara. Ya, kita akan lihat satu persatu bagaimana kita akan menyingkapi, ya, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Kita lihat ayat 37, saudara yang kekasih. Mari sama-sama kita baca. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi perhatikan ada kata kelak di sana. Ya, jadi Tuhan Yesus dia sedang berbicara kepada murid-muridnya. Dia sedang bernubuat, berkata-kata tentang apa yang akan terjadi. Ya, apa yang akan terjadi di hari-hari sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Modelnya seperti apa? Seperti apakah hari-hari itu? Di sini dikatakan hari-hari itu adalah seperti zaman Nuh, saudara yang kekasih. Ya. Dan kalau Anda baca, ya, sinonim daripada ayat di Matius 24 ini, saudara, itu ada
Ya, ada di kitab Lukas, di Lukas 17 ayat 26 sampai 30 sama Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Yaitu berbicara tentang nasihat supaya berjaga-jaga, saudara yang kekasih. Ya, itu ada di sana, dan di sana ada kata-kata yang lebih lengkap daripada di Matius ini. Jadi seperti yang tadi saya katakan, Tuhan Yesus sedang bercerita, dia sedang bernubuat, dia sedang berkata-kata tentang kelak apa yang akan terjadi nanti. Dan di situ tentunya ada murid-muridnya, ada Matius di sana, ada Lukas di sana. Saudara, itulah sebabnya ayat-ayat ini ditulis dari versinya Lukas dan versinya Matius, saudara. Ya, dua-dua benar. Tetapi kalau di kitab Lukas ini, dia juga menceritakan kedatangan Tuhan Yesus itu bukan hanya seperti zaman Noah, tetapi juga seperti zaman Lot. Ya, dia kasih tahu di sana. Nanti Anda boleh baca sendiri ya. Di Lukas 76 ayat 26 sampai 30 sama Lukas 17 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Anda catat aja. Nah, saudara yang kekasih, demikian saudara ya. Jadi seperti zaman Noah dan zaman Lot. Jadi saya pinjam ya dari kitab Lukas, ikutan juga ini zaman Lot. Nah, dikatakan kedatangan anak manusia kelak seperti itu. Jadi kita bisa melihat tanda-tanda zamannya. Ya, saudara, apa sih yang terjadi di zaman Noah dan apa yang terjadi di zaman Lot, saudara yang kekasih. Kalau di zaman Noah ini dikatakan, ya, 38 coba kita lihat, saudara. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya, nah saudara, jadi pada waktu itu zaman Noah ini, saudara yang kekasih, dikatakan sebelum air bah itu mereka makan dan minum, saudara yang kekasih. Jadi ini berbicara tentang perut yang diperhatikan. Ya, ini mewakili saudara orang-orang yang hidup ya hanya untuk perutnya sendiri, ya. Jadi untuk dirinya sendiri. Ini berbicara juga tentang selfish, tentang ego, keegoisan manusia, dan berbicara tentang kedagingannya, saudara yang kekasih, ya. Dan di sini juga berbicara tentang kawin mengawinkan. Ini bukan kawin mengawinkan, oh banyak orang yang menikah, saudara, di akhir zaman ini. Bukan, tapi ini berbicara bagaimana seks bebas, bagaimana orang melakukan kawin, ya saudara, tanpa dinikahkan, tanpa menikah, seperti itu. Jadi berbicara tentang free sex, ini dia. Ya, dan berbicara bagaimana dosa pada zaman Noah itu, saudara yang kekasih, itu dosanya itu sudah sampai ke hadapan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan harus mengirim air bah untuk memusnahkan, ya, untuk memusnahkan dunia pada saat itu. Sehingga dunia pada saat itu semua lenyap, saudara, termasuk binatang-binatang yang tidak masuk di dalam bahtera Noah. Dan yang selamat pada saat itu hanya 8 orang. Ya, Nabi Nuh, istrinya, 3 anak lelakinya, Sem, Ham, dan Yafet, dan 3 anak menantunya. Dan saudara yang kekasih, kita ini kalau di Asia katanya ya, menurut sejarah kita ini adalah keturunan dari Yafet. Ya, seperti itu. Nah, Sem, Ham gitu loh. Kalau kita belajar tentang sejarah, saya nggak mau bahas tentang keturunannya Sem siapa, Ham siapa, karena saya bukan saya tidak mengajar tentang itu hari ini. Saya mengajar tentang bagaimana kita menyingkapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudara, kita melihat hal-hal ini sudah terjadi. Benar, saudara? Ya, saat ini kita lihat orang hidup dengan pesta pora. Dan di mana-mana kita lihat orang, ya, saudara, tidak menikah tapi punya anak. Apalagi di Amerika ini, saudara, banyak banget. Biasa aja. Saya waktu baru datang di Amerika, saudara, dan saya masih berpikir seperti pikiran Indonesia. Kan kita kalau melihat ada orang bawa anak, kita pasti nanya ya, Bu, Ibu kapan nikahnya? Atau misalnya, Ibu anaknya ada berapa, suaminya? Pokoknya kita bisa tanya lah tentang keluarga. Nah, di sini saudara yang kekasih, perkataan seperti itu tidak ada. Jadi kalau kita lihat orang punya anak, jadi kita nggak perlu tanya, Bu, suaminya kerja di mana? Seperti itu. Atau Bu, Ibu dengan suaminya kapan nikahnya? Karena saudara yang kekasih, ada banyak anak-anak yang dilahirkan tanpa pernikahan yang resmi diberkati Tuhan, tapi hanya kawin mengawinkan, saudara yang kekasih ya.
Jadi saya itu bingung, saudara. Bahkan waktu saya baru datang ke sini, umur saya memang masih muda, saudara. Nggak seperti ini, sekarang kan udah tua gitu loh. Dulu masih muda, jadi waktu baru datang itu, saudara, anak-anak masih kecil, sementara Daryl masih baby. Ya waktu saya datang, saya itu ada orang masih umur kecil gitu 17 tahun, tetapi orang 17 tahun ini, saudara kekasih, itu kehidupannya udah bebas sekali gitu loh. Saya ngeliatin, waduh ini anak nih apa ya, maksudnya bebas sekali gitu loh. Seperti itu. Jadi saya agak kaget-kaget gitu loh melihat situasi dan keadaan seperti itu. Nah, saudara bayangkan ya, waktu saya datang itu udah 20 tahun yang lalu, lebih bahkan ya, yang lalu saya datang ke Amerika. Nah, zaman sekarang saya udah bukan terbiasa sama kehidupan mereka, tapi udah tahu lah culture-nya seperti itu, saudara. Dan saya nggak tahu di Indonesia perkembangannya lebih seperti apa ya, saudara kekasih. Dan itu zaman Noah, saudara kekasih. Dan kalau kita lihat di zaman Lot, ya, saudara kan ingat ya, waktu Lot itu dijemput sama malaikat, ya, itu orang-orang di Sodom dan Gomora itu, mereka itu mengetok rumah daripada Lot. Mereka bilang, keluarkan laki-laki itu, kami mau tidur dengan dia. Bayangkan saudara, malaikat aja mau ditiduri sama laki-laki pada zaman itu. Nah, ini berbicara tentang sesama jenis, saudara yang kekasih. Ya, itu dari zaman Lot itu udah ada, saudara. Dan sekarang ini kita lihat semakin banyak lagi, saudara yang kekasih, ya. Semakin banyak. Bahkan balik-balik lagi di Amerika itu, saudara, itu udah dijadi legal ya, saudara. Udah secara hukum udah diakui gitu loh, saudara. Ya, kalau dulu kita lihat, Belanda udah zaman dulu banget, saudara yang kekasih ya. Dan sekarang udah di Amerika, saudara yang kekasih. Dan saya nggak tahu suatu hari nanti pada waktu dosa mulai mencapai kesempurnaan, di situ seluruh kejahatan itu akan merajalela di seluruh dunia. Dan nanti di gereja online, Pastor Doni akan berkhotbah tentang rapture, ya. Saya yakin banget waktu kita khotbah tentang rapture dan judul-judul khotbah tentang akhir zaman itu beberapa tahun yang lalu, dan videonya bahkan masih ada ya di YouTube, saudara kekasih. Tapi Pastor Doni mau mengingatkan kita kembali tentang rapture, tentang pengangkatan gereja, saudara, karena kami meyakini hari-hari ini udah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ada amin. Haleluya. Itulah sebabnya kami mau mengingatkan gereja Tuhan supaya cara hidup kita perhatikan, sehingga kita tidak menjadi orang yang bodoh, tetapi kita menjadi orang yang bijaksana, yang memperhatikan kehidupan ini. Ada firman Tuhan berkata supaya kita minta kepada Tuhan hati yang bijaksana di hari-hari yang jahat ini, saudara yang kekasih. Karena hari-hari yang jahat ini adalah hari-hari di mana iblis juga kerjanya ekstra, kerjanya lembur. Dia ingin menarik sebanyak mungkin daripada gereja Tuhan, saudara, daripada umat Tuhan, supaya umat Tuhan tersesat, supaya umat Tuhan menyangkal Tuhan Yesus, supaya umat Tuhan jauh dari Tuhan. Ya, saudara kekasih, ada khotbah-khotbah kami di hari-hari terakhir kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, saudara, ada banyak khotbah-khotbah, bahkan di doa-doa juga kami berkhotbah tentang itu semua. Saudara, kami mengikuti tentunya keadaan zaman, ya saudara yang kekasih. Kalau memang hari-hari ini sudah semakin dekat kepada kedatangan Tuhan, itu harus diingatkan kembali. Sama seperti zaman Noah. Ya, di zaman Noah itu, saudara, di mana Noah memperingati umat Tuhan, ya, diperingatkan kepada dari Noah, saudara, untuk dunia itu, ya, untuk dunia saat mereka tinggal, supaya mereka mempersiapkan untuk masuk ke dalam bahtera, karena Noah disuruh buat bahtera, saudara yang kekasih. Dan Noah memperingati, tetapi tidak ada satupun yang mendengar. Sampai dikatakan di sini, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Noah itu bahasa Inggris ya, Nuh itu bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang kalau saya pakai Nuh atau Noah itu sama aja, saudara yang kekasih. Ya, jadi saudara sudah diperingati, tetapi orang-orang ini tidak menyingkapi dengan benar. Pada waktu hamba Tuhan, yaitu Nabi Nuh, memberitakan tentang kebenaran, tentang persiapan untuk pembuatan bahtera. Karena pada waktu bahtera dibuat, saat itu bahtera itu, saudara, bukan dibuat di dekat pantai, bukan, saudara, ya, tetapi dibuat di atas gunung,
Ya, dan orang-orang bingung masa buat bahtera di atas gunung. Dan yang lebih hebat lagi saudara, pada waktu zaman Noah itu hujan belum pernah turun. Jadi itu udah nggak mungkin lah. Ya, saudara, firman Tuhan itu memang nggak masuk di akal Anda. Amin. Ya, firman Tuhan itu sometimes Anda nggak bisa jangkau pakai pikiran. Yang Anda perlu lakukan adalah percaya. Kalau Tuhan bilang dia mau datang, bahwa dia akan datang, dan dia tidak akan menunda kedatangannya, saudara kekasih, kalau dia bilang dia akan datang, dan segera. Ada amin. Seperti itu. Jadi, saudara mau masuk akalmu, tidak masuk akalmu, Anda mau percaya atau tidak percaya, itu tidak akan berfungsi, saudara, untuk kerajaan Allah. Itu tidak akan membuat Tuhan Yesus tidak akan datang, saudara. 2000 tahun Tuhan udah kasih kita dunia ini kesempatan. Sejak Tuhan Yesus naik di atas Calvary, saudara yang kekasih, dia kasih anugerahnya, dia mati buat kita, yang harusnya kita lenyap karena kita telah berbuat dosa, lenyap dari hadapan Tuhan. Saudara, jangankan masuk surga berhadapan dengan Tuhan aja kita nggak layak atas dosa kita. Siapa yang berani berhadapan Tuhan? Imam-imam masuk ke ruang Maha Kudus, kalau ada dosa mati mereka di sana. Betul, saudara? Gak bisa berhadapan. Saudara, Musa dia naik ke Gunung Sinai, saudara yang kekasih, dia bertemu dengan Tuhan di sana. Dia nggak bisa berhadapan face to face, saudara yang kekasih. Ya, karena kemuliaan Tuhan begitu besar. Dan orang Israel, mereka pengen untuk melihat, dan akhirnya mereka ketakutan karena Tuhan bilang mereka harus kudus di hadapan Tuhan. Takut mati mereka, saudara. Nah, kita di zaman 2000 tahun terakhir ini, setelah Yesus naik di atas Calvary, dia memberikan salvation itu dengan free, dengan gratis untuk whoever believe, siapa yang percaya kepadanya. Ada amin, saudara. Gratis diberikan kepada kita, tapi itu tidak murahan. Amin. Haleluya. Untuk itu mari kita sudah menerima kasih karunia, jangan Anda menjaganya itu dengan murahan, tapi Anda harus jaga itu sebagai itu the precious gift buat saya, ya. Itu apa, gift yang sangat istimewa, precious, saudara yang kekasih, ya. Saudara, anak Allah harus datang ke dunia ini dan mati buat kita. Itulah sebabnya saya selalu berkata-kata kepada kita supaya kita sungguh-sungguh memperhatikan cara kita hidup. Kalau firman Tuhan bilang A, ikuti A. Dia bilang B, ikuti B. Dia bilang C, ikuti C, saudara. Orang-orang yang hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, saudara yang kekasih. Orang-orang yang hanya haleluya, puji Tuhan waktu dengar firman Tuhan, setelah keluar dari pintu gereja, saudara, melupakan semuanya itu. Anda seperti saudara menabur, ya, habis ada tabur, tiba-tiba datang burung, dan burung itu ambil. Artinya saudara dicuri semua firmannya, sehingga firman itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Makanya saya katakan, kalau dengar firman lakukan, dengan firman lakukan, saudara. Jangan kita menjadi orang yang tidak suka, saudara, melakukan, tidak cinta kepada firman Tuhan. Tapi kalau nyanyi kita bilang kita cinta, tapi pada kenyataannya kita tidak cinta. Ya, menjadi orang bebal itu nggak boleh. Ayat 39 dikatakan, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, jadi saudara, semua mereka nggak tahu sampai air bah itu datang. Nah, saudara, kalau kita tidak hidup berjaga-jaga, kita tidak menyingkapi kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para nabi, oleh hamba-hamba Tuhan tentang kedatangan kelak. Dikatakan kelak, saudara. Kelak itu saat ini kita hidupi, amin. Ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali kita tidak menyingkapi dengan benar, saudara yang kekasih. Jangan sampai terjadi. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu melenyapkan mereka semua. Mengerikan gak? Sangat mengerikan. Saudara, saya yakin ya saudara, orang-orang ini karena tidak siap, mereka tidak berjaga-jaga, ya, mereka tidak peduli. Ya, kalau tidak siap itu tidak peduli, saudara yang kekasih, ya. Nah, orang-orang seperti ini dia tidak tahu bahwa itu waktu mereka melihat Noah mulai memasuki binatang-binatang ke dalam bahtera itu, mereka pikir Noah ini orang gila. Betul? Mereka tidak tahu sebentar lagi air bah akan turun dan melenyapkan mereka. Saudara yang kekasih, jangan pandang enteng sama firman Tuhan.
Ya, jangan pandang enteng, saudara. Terkadang kita suka main-main dan masih main-main, masih suka kompromi, saudara, masih suka hidup di dalam dosa. Kita tidak suka kebenaran, masih selfish, masih egois, masih mementingkan diri sendiri, tidak peduli, saudara. Ya, saudara, kemarin saya udah berkhotbah tentang manusia akhir zaman, ya, di gereja online, saudara yang kekasih. Bagaimana cara hidup manusia akhir zaman, saudara. Dikatakan mereka tidak peduli dengan agama, ya, dan mereka menjadi orang yang orang pencemooh, dan mereka adalah tidak tahu menghormati orang tua. Ada banyak hal di sana, saudara, ya, mengenai manusia akhir zaman. Kita bisa baca itu, saudara, ya, di 2 Timotius 3. Ya, di situ bercerita tentang manusia akhir zaman. Bagaimana manusia akhir zaman ini, saudara, hanya fokus centralize-nya itu kepada dirinya sendiri. Katanya mencintai dirinya, ya. Mereka mencintai dirinya dan menjadi hamba uang, saudara. Ya, kalau zaman Noah ini dibilang apa? Masalah perut, saudara yang kekasih. Betul? Kampung tengah ini katanya diperhatikan, saudara yang kekasih. Ya, jadi hati-hati, saudara yang kekasih. Mari kita mulai memperhatikan cara hidup kita. Anda bisa baca di 2 Timotius 3, saudara, di sana. Atau Anda bisa dengar lagi khotbah saya ada di YouTube di gereja online. Ya, bagaimana kita harus hidup, saudara yang kekasih, sehingga kita memperhatikan setiap kehidupan kita, cara, perbuatan kita, perlakuan kita, waktu-waktu kita, saudara. Apa yang kita miliki, kita harus memperhatikan semuanya, sehingga kita berlaku sebagai orang benar yang memperhatikan firman Tuhan yang telah datang kepada kita, mengingatkan kita untuk menyingkapi kedatangan Tuhan Yesus kembali ini dengan benar. Ada amin, saudara yang kekasih. Jangan main-main, saudara. Kalau kita melihat tanda-tanda zaman, saudara, Jesus is coming back very soon. Segera. Saudara, kita lihat di Timur Tengah. Clock-nya itu, jamnya itu ada di Timur Tengah. Saudara yang kekasih, salah satunya yang signifikan ada di sana. Saudara, ini semua perang-perang terakhir. Jesus akan datang kembali. Yang kedua, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Saudara, Injil udah diberitakan ke seluruh dunia. Jadi kalau dibilang ke seluruh dunia, saudara yang kekasih, kalau ada 156 negara misalnya, saudara yang kekasih, rata-rata sudah diberitakan. Amin. Seperti itu. Saudara yang kekasih, ini gak main-main. Tuhan kasih kita kesempatan untuk melihat hari-hari terakhir ini. Hari-hari terakhir ini akan menjadi hari-hari yang bergairah. Hari-hari yang penuh dengan kuasa. Saudara, hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Hari-hari kita akan berjalan dengan otoritasnya Tuhan. Kalau kita memperhatikan hidup kita, saudara. Kalau kita fokus kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Tetapi hari-hari ini akan menjadi hari-hari yang jahat. Hari-hari yang tidak siap untuk orang yang tidak fokus dan menyingkapi kedatangan Tuhan kedua kali ini dengan main-main. Dengan tidak serius, saudara. Anda akan masuk jebakan. Nanti Pastor Doni akan khotbah. Saya undang semua kita untuk bisa hadir jam 7 malam nanti di gereja online. Saudara, kalau ke gereja mau 5 kali juga satu hari dijabanin, saudara. Ya, ya. Coba Anda ada orang ajak makan 1 hari 2 kali, Anda pergi, ya. Waduh, diajak 2 makan lumayan, ya. Ditraktir. Jam berapa? Nanti lunch, nanti malam lagi. Oke, saudara. Tapi makanan firman, saudara. Ya, kita pikir udah ke gereja, gak usah terlalu fanatik, 1 minggu 1 kali udah cukup. Ya, baca Alkitab Senin, Rabu dan Jumat aja. Ya, saudara yang kekasih, hati-hati. Ada amin? Hati-hati, apa sih yang menjadi kesukaanmu? Firman Allah berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan itu siang dan malam. Ada amin? Haleluya. Kesukaan kita apa, saudara? Hati-hati. Kalau Anda mulai suka yang lain-lain, saudara yang kekasih, di atas kebenaran firman Allah, Anda harus kembali kepada kebenaran. Hati-hati, Anda sudah mulai jauh dari kebenaran. Anda sudah mulai pergi meninggalkan kebenaran itu. Saudara, kalau kita bergaul, lama-lama kita cinta, saudara. Ya, saudara, saya kecil itu nggak doyan makan sayur. Dan rata-rata anak-anak tidak doyan makan sayur. Ya, tetapi karena dijejelin terus, waduh, lama-lama suka, lama-lama doyan, saudara. Ya, anak saya paling besar itu dulu, dia itu tidak suka makan kuning telur, maunya yang putih telur. Ya, kalau orang udah tua katanya bagusan putih telur, kuningnya jangan.
Ya tuh proteinnya tinggi banget di sana. Nah saudara yang kekasih, karena masih kecil dia nggak mau yang putih, saya paksa. Sekarang tiap hari makan telur mulu, tiap hari 2 telur dia minimum. Seperti itu, doyan sekali. Mama itu yellow-nya jangan lupa ya, maksudnya mata sapi gitu ya. Seperti itu. Doyan sekali dia. Aku bilang dulu kamu nggak doyan. Mama, kamu yang buat aku doyan. Ya, saudara yang kekasih, pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang baik. Betul? Ya, kalau kita terus-menerus dengar firman Tuhan, masuk sini, keluar sini, kita nggak apply dalam hidup kita nggak kerjakan dalam kehidupan kita, lama-lama, habis kita. Benar? Lama-lama, kita udah nggak cinta lagi baca firman Tuhan. Lama-lama, kita jadi kebiasaan. Coba Anda lebih cinta mana? Pegang handphone atau pegang Alkitab? Nggak usah angkat tangan, nanti malu loh di sini. Ya, Anda lebih suka mana? Lebih suka buka-buka itu tuh, baca gosip-gosip yang nggak tahu bener, ya? Lebih suka baca itu, lihat-lihat itu, jualan online seperti itu, ya? Anda lebih suka mana? Jawab aja sendiri. Lebih banyak waktu di mana? Waktu Roh Kudus bilang, waktu untuk doa, Anda lebih banyak di mana? Lebih pilih berdoa atau korek-korek itu? Ngaku, ayo. Ya, saudara yang kekasih, hati-hati. Tanpa Anda sadari, Anda sedang menjauh dari Tuhan. Tanpa Anda sadari, Anda sedang menyingkapi kedatangan Tuhan kedua kali ini dengan main-main. Dengan tidak fokus, hati-hati. Jangan jadi sama seperti zaman Noah. Diberitakan, tapi orang masih main-main. Yudas Iskariot itu, Tuhan ingatkan dia pada waktu perjamuan terakhir, ada yang akan menyerahkan aku. Salah satu di antara kalian, 12 murid di sana, dan Yudas bilang, Tuhan, itu bukan aku kan? Padahal dia sudah buat janji dengan para imam. Nanti kalau aku cium, itulah orangnya. Silahkan menangkap dia. Yudas telah disogok. Saudara yang kekasih. Saudara, Yudas tidak tahu. Beberapa jam lagi, sebentar lagi, dia akan menyerahkan Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi, dia akan mengkhianati Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi, dia akan gantung diri dan mati. Dia tidak pernah tahu. Terus buat dosa. Dibilang dia suka mencuri uang Tuhan. Mungkin ini curi uang Tuhan. Nah, Anda curi apa? Curi waktu? Mulai kita introspeksi diri, ada amin. Waktu-waktu sama Tuhan. Ya di gereja, khotbah terlambat dikit, udah gelisah. Aduh bentar lagi nih, jam berapa kan belum makan siang. Stop! Kenapa emang kalau saya mau khotbah 3 jam hari ini? Yang mau pulang silakan. Saya mau khotbah 3 jam, mau saudara? Nanti tukang gedungnya yang marah ya. Nggak apa-apa, saya bayar. Lydia ntar bayar habis ini. Gak dipakai juga kan gedungnya. Saudara yang kekasih, saya mau kasih tahu kepada Anda. Mari kembali kepada kebenaran, menyingkapi kedatangan Tuhan kedua kali ini dengan benar. Haleluya. Kita perhatikan ayat berikutnya. Coba dibuka. Ayat 40, perhatikan. Pada waktu itu, nih, perhatikan nih. Kalau Anda tidak siap, ini akan terjadi. Ini peristiwa rapture nih, nanti Pastor Rodi akan bawa besok. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Saudara, ini berbicara di ladang ini, berbicara orang yang lagi bekerja. Ya, di ladang ini berbicara juga di ladang Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, pada hari itu, tiba-tiba, saudara, engkau akan mendengar berita-berita. Ya mudah-mudahan engkau tidak mendengar, saudara. Ya, karena kalau yang mendengar berita-berita itu, Anda udah too late. Udah pengangkatan udah terjadi. Jadi, saya berdoa supaya jemaat ICC yang hadir pada hari ini,
Semua tidak akan mendengarkan berita itu. Karena kita sudah tidak ada di sini. Kita sudah pergi bersama dengan Tuhan dalam pengangkatan. Amin. Amin. Haleluya, saudara yang kekasih. Ya, bayangkan. Dua orang lagi kerja. Tiba-tiba dia lagi ngomong nih. Tiba-tiba udah lenyap. Atau orang lagi mimpin pujian. Tiba-tiba si singer lagi angkat tangan, tinggal dia sendiri. Pemimpin pujiannya udah pergi. Ya, si singer lagi, ku sembah kau Tuhan, sembari pikirannya, aduh ntar gue mau makan GM. Ku sembah kau Tuhan. Waduh, GM apa nih yang gue mau pilih? Ku puji, ku muliakan namamu. Wah, kira dia buka mata sedikit. Loh kok cuma tinggal ada 3 orang atau tinggal ada 10 orang? Yang lain udah pergi. Tapi saya berdoa, ruangan di mana kalau hari itu adalah hari kedatangan Tuhan atau hari Tuhan menjemput kita, saudara. Tempat ibadah kita itu kosong semuanya. Ada amin, saudara? Amin, ini gak main-main, saudara. Haleluya. Dikatakan ayat 41. Kalau ada 2 orang perempuan pula nih ngomongnya. Hati-hati nih perempuan nih. Ya. Tapi ini juga berbicara nih perempuan bekerja nih. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saya rasa lagi ngegosip ini. Ya. Lagi ngegosip, either lagi ngegosip atau yang dibawa itu lagi ceritain kebenaran firman Tuhan. Dia lagi nginjil. Ya. Di surga nanti lebih banyak perempuan loh yang masuk surga, nanti kita lihat. Karena perempuan yang suka nginjil, saudara. Laki-laki kebanyakan pakai logikanya, nggak enak. Nanti ini, nanti itu. Hati-hati, saudara. Ya, saudara yang kekasih, perhatikan di sini. Ya, 2 wanita yang sedang memutar batu kilangan. Lagi ngobrol-ngobrol, yang satunya udah pergi. Amin. Haleluya. Dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Saya berdoa, saudara, supaya semua kita, pada waktu hari itu tiba, mungkin Anda sedang di dalam rumah, ya, atau Anda sedang bekerja, atau sedang Anda melayani di ladang Tuhan. Saya berdoa, saudara kekasih, semua kita akan bertemu Tuhan di udara. Ada amin. Haleluya. Saya tuh kalau naik pesawat, saudara, saya nggak suka ketinggian. Dan saya nggak suka apalagi turbulence. Aduh, rasanya ini udah di berapa puluh ribu kaki, tinggi banget ya, gitu. Tapi saya suka banget duduk di jendela. Karena saya suka lihat di luar. Walaupun saya nggak suka ketinggian, saya tahu ada dalam ketinggian, tapi saya suka banget kalau lewat malam hari, kalau kita lewat kayak ada kota gitu ya, saya lihat lampu-lampu di bawah, saya seneng gitu. Apalagi udah mau mendarat, tambah seneng, saudara. Dan saya juga suka ngeliat awan-awan, ya. Terus saya membayangkan, waduh kalau Tuhan datang nanti, itu awan-awan itu, waktu murid-murid melihat Tuhan Yesus naik ke surga, dan dia tiba-tiba dia hilang, ya, di awan-awan, saudara. Dan saya membayangkan saya ada di sana nanti. Ya, sekejap mata saya ada bersama dengan Tuhan. Ada amin. Haleluya. Saudara kekasih, waktu itu pasti sangat indah. Sangat indah. Di kitab Lukas, saudara yang kekasih, itu di situ dibilang, ya ada 2 orang sedang tidur. Di Lukas lebih komplit. Yang satu pergi, yang satu ditinggalkan. Coba kita lihat aja ya di Lukas 17 ayat 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. 2 orang, saudara, lagi tidur, yang satu dibawa, satu tidak dibawa, saudara yang kekasih. Nah, kalau berbicara 2 orang ini, berarti berbicara tidur di satu ranjang. Ini bukan orang gak kenal. Kalau kita setiap malam tidur satu ranjang, itu dengan siapa? Kalau suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Gak mungkin kita tidur dengan suami orang lain atau istri orang lain, ya. Ya, 2-2 itu gak diangkat, saudara. Kalau kayak gitu, ya. Gak mungkin lah.
Yang pasti yang satu yang benar, satu nggak benar. Betul? Ya, jadi itu udah nggak mungkin, saudara. Ya, dan juga dua orang lagi tidur. Itu berbicara tentang ibu dan anak bisa. Karena saya tuh umur 7 papa saya meninggal, sejak saat itu saya udah tidur sama mama saya. Sampai hari pernikahan baru pisah. Jadi saya tahu banget tidur dengan ibu saya satu ranjang dengan ibu saya, ya. Jadi saya tidur berdua, saya dekat banget dengan mama saya, makanya waktu dia meninggal, waduh, saya itu ngerasa saya juga ikut pergi gitu loh, tiap hari nangis, karena sangat very close. Orang ya sangat close saya dengan mama saya, tapi suatu hari nanti saya akan ketemu dia di surga. Mama saya itu orangnya cinta Tuhan luar biasa. Saya tuh look up on her. Benar-benar dia cinta Tuhan. Dia cerita tentang Tuhan ke pembantu, kemana dia pelayanan, kemana-mana, ke penjara, ke ini, ke itu. Waduh, cinta Tuhan banget. Ya, saudara, mungkin saya lihat lebih dari saya ini ngelihat salah satunya kehidupan mama saya. Amin, saudara yang kekasih. Cinta Tuhan banget. Dan waktu dia meninggal, Alkitabnya semua dari depan sampai belakang penuh dengan coretan. Dan dia kalau dengar orang khotbah, dia selalu catat. Semuanya dia catat semuanya. Ada banyak sekali, dan ada banyak orang-orang yang dia doakan doa syafaat. Itu ibu saya tuh. Itu ibu saya, anak saya Dylan. Itu masih TK, saudara. Dia udah baca perjanjian baru. Setiap hari dijejelin 4 pasal. Kalau tidak boleh makan pagi, saudara. Bayangkan anak kecil. Seperti itu, tapi mengingat dia punya oma, dia ingat oma yang mengajarkan dia kebenaran, walaupun dia belum mengerti. Suruh baca, saudara. Dan saat itu dia udah bisa baca. Dia baca umur 4 tahun, dia udah bisa baca. Jadi oma dia mengajarin anak ini, saudara yang kekasih. Ya, aduh luar biasa banget. Mengenang, Tuhan bilang, mengenang orang benar itu adalah berkat. Ada amin? Ya, yang saya baca ini juga tulisan-tulisan Rasul Paulus. Rasul Paulus juga ada meninggal, betul? Mengenang Rasul Paulus itu adalah berkat. Ada amin. Kehidupan Rasul Paulus bisa menjadi berkat buat kita. Haleluya. Nah saudara, 2 orang tidur. Bisa dengan ibu dengan anak. Bisa kakak beradik. Benar? Ini berbicara keluarga. Saudara yang kekasih, kita nggak mau kan ada keluarga kita yang tertinggal. Ada amin? Kita mau semuanya kita pergi pada waktu bunyi sangkakala itu. Dan saudara yang kekasih, yang akan mendengar bunyi sangkakala itu hanyalah orang-orang yang akan pergi. Yang tidak akan pergi nggak dengar. Dan orang-orang yang akan pergi dalam pengangkatan, nanti Pastor Doni akan bahas lebih lanjut, saudara, ya. Tapi orang-orang yang akan pergi dalam pengangkatan ini, saudara, orang-orang itu sebenarnya udah tahu di dalam hatinya saat-saat ini. Dia sudah mulai mempersiapkan dirinya. Saudara, dan saya percaya kalau itu mungkin belum bunyi dalam dirimu, hari ini Tuhan bunyikan itu dalam hidup. Ada amin. Tuhan mau ingatkan, dan hari ini kau hadir di sini bukan kebetulan. Engkau ada di sini, saya percaya Tuhan yang bawa Anda ke sini. Dan Tuhan mau Anda mendengarkan ini dan meresponi dengan benar. Dan ini berbunyi sangkakala itu dalam hidupmu supaya Anda siap. Ada amin. Haleluya. Ayat berikutnya, perhatikan. Kita balik ke Matius. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ya, saudara, kalau pencuri akan datang, kita nggak tahu dibilang, oh nanti pencuri akan datang nih. Ya mungkin ada pemerintah memberitahu ya, oh saudara, kan kalau di sini tuh kalau ada badai, ada apa, itu pasti dikasih tahu kita udah tahu duluan. Oh nanti akan ada snownya itu akan ada badai snow. Jadi orang-orang supaya mempersiapkan membeli makanan. Jadi kita udah beli makanan, siapin di rumah, saudara yang kekasih ya. Supaya nanti pas ada badai snow, kita nggak bisa keluar rumah karena badai, kan namanya badai, snownya tinggi. Ya saudara yang kekasih, jadi kita bisa siap-siap. Tapi snow itu diperkirakan akan datang nanti jam 10. Kadang-kadang
Ya jam 10 dia meleset, jam 10 lewat atau jam 10 kurang, saudara yang kekasih. Tapi udah beritahu. Dan kita yang berjaga-jaga udah gak takut lagi, terserah lah mau jam 10, jam 11 pasti datang gitu loh. Tapi kita udah siap. Nah ini seperti ini saudara yang kekasih. 42-43 katakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, di sini dikatakan, tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ya, di sini karena itu berjaga-jagalah dikasih tahu. Saudara kekasih, kalau orang yang berjaga-jaga, saudara kita memang tidak tahu detiknya, jamnya. Ya, ini Tuhan nih akan datang hari Selasa tanggal 25 Oktober ya jam 10 lewat 15:30 detik. Saudara, kita tidak dikasih tahu yang seperti itu. Tapi sejauh kita berjaga-jaga, saudara yang kekasih, ada amin. Pencuri itu mau datang kapan aja kita siap. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita hidup disuruh berjaga-jaga, berarti waktunya sudah dekat. Tidak mungkin disuruh berjaga-jaga, oh nanti datangnya masih 100 tahun lagi. Ya, kita nggak usah jaga-jaga kalau kayak gitu. Umurmu berapa? Di sini kan pasti umurnya nggak ada. Yang umur di bawah 20 tahun kan? Yang hadir pada hari ini, di sini, ya. Nggak ada kan? Siapa di umur 17 tahun angkat tangan? Nggak ada, 19. Siapa yang umur 90? Juga nggak ada, saudara. Betul? Nah, saudara kekasih, kalau Anda umur 90 tuh 100 tahun lagi dia datang, nggak ada orang di dunia ini umur 190. Benar? Nggak ada kan? Nah kalau Anda umurnya 40 hari ini, 100 tahun depan, ya Anda nggak akan capai 140, nggak usah berjaga-jagalah. Tapi kalau disuruh berjaga-jagalah, berarti apa saudara? Dan tanda-tanda sudah terjadi semuanya, berarti dia akan segera datang. Ada amin. Gak mungkin disuruh berjaga-jaga, tetapi dia datangnya nanti kita nggak ikutan, saudara. Saudara yang kekasih, pada zaman Noah disuruh berjaga-jaga. Itu 120 tahun. Disuruh, diberitakan oleh Noah. Bahtera itu dibuat. Dan Noah memberitakan 120 tahun. Tetapi nggak ada yang mudeng. Saudara, zaman Noah itu umurnya panjang-panjang. 800 tahun, 900 tahun, betul? Nah jadi Noah berbicara, waktu Tuhan suruh dia buat bahtera, saudara, dan air bah akan datang, itu pada zaman sebentar lagi, air bah itu akan datang. Orang-orang itu akan melihatnya. Mereka akan mengalaminya, ada amin, saudara yang kekasih. Nah ini tanda-tanda udah ada. Ya, sudah pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ada amin. Saudara kita harus berjaga-jaga. Kita nggak akan membiarkan diri kita tertinggal, left behind. Hanya di movie yang ada left behind buat orang-orang yang tidak berjaga-jaga. Tapi buat kita yang berjaga-jaga, saudara, kita akan pergi bersama-sama dengan dia. Masa itu, waktu kita tinggalkan dunia itu akan menjadi masa yang sukar. Bukan hanya sukar yang biasa, tapi kesusahan besar. Roh Kudus telah pergi. Gereja Tuhan telah pergi. Anda mau mati juga nggak bisa mati. Anda harus berhadapan dengan Antikris. Nanti Pastor Doni akan khotbah nanti malam. Ayat 44 yang terakhir, saudara. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, ini berbicara bahwa anak manusia datang tidak kamu duga. Itu berbicara, saudara kekasih, untuk orang yang tidak siap, saudara, ya. Untuk orang yang tidak siap, tiba-tiba datang seperti tadi katakan air bah. Betul? Ya, tiba-tiba air bah itu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini juga berbicara, saudara kekasih, di mana, saudara, Tuhan ingatkan kepada kita. Kalau kita tidak siap-siap, makanya sebab itu hendaklah kamu juga
siap sedia. Saudara, tidak kita duga, artinya saudara, detik, jamnya. Yang tadi saya sudah katakan. Amin. Kita tidak tahu. Tetapi nggak masalah lah sama detik sama jam. Benar? Sama harinya. Kalau dibilang, minggu depan Tuhan mau datang. Anda bodoh amat mau Rabu atau Kamis ya. Kalau Anda udah siap. Amin, saudara yang kekasih. Ya, haleluya. Saudara, mari kita menyingkapi dengan hati yang benar, hati yang terbuka untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Ini gak main-main, saudara. Ini waktu-waktu terakhir. Dan saya merasakan secara spirit. Saya ngomong 2 menit ya. Saya merasakan secara spirit. Ada tarikan-tarikan daripada roh jahat atau dunia ini yang coba menarik gereja Tuhan. Coba menarik kita. Dikatakan di dalam 2 Timotius, kelihatannya kita masih beribadah, tetapi kita telah memungkiri kekuatan ibadahnya. Saudara yang kekasih, saya juga khotbah di kitab Wahyu, saudara yang kekasih. Ya, untuk 7 jemaat. Dan salah satu jemaat saya berkhotbah juga. Bagaimana jemaat ini secara lahiriah, mereka ada di sana. Tapi Tuhan bilang tidak kudapati. Tidak kudapati satu pun dari pekerjaanmu sempurna. Mari saudara yang kekasih, kita mulai beri waktu-waktu kita. Kalau waktu-waktu kita lebih banyak kita pakai ke hal-hal yang duniawi, kembali kepada Tuhan. Ya, tarikan dunia akan semakin kuat, semakin kuat. Sehingga jalan yang sempit itu dikatakan hanya sedikit orang yang akan berjalan di jalan yang sempit. Tetapi banyaklah orang yang berjalan di jalan yang lebar, di mana yang akan membawa orang-orang itu pada kebinasaan. Firman Tuhan berkata demikian. Kalau dia bilang banyak, pasti banyak. Dia bilang sedikit di jalan yang sempit, pasti sedikit. Tetapi saudara yang kekasih, gak apa-apa sedikit, tapi kita adalah salah satu orang yang di pintu yang kecil itu, yang sempit itu. Amin. Mari saudara, tarikan dunia ini semakin kencang. Kalau Anda tidak punya hubungan dengan Tuhan, kalau Anda tidak sungguh-sungguh kasih waktu buat Tuhan, Anda tidak prioritaskan waktumu dengan Tuhan, dunia akan menarik Anda, akan lebih kuat kekuatannya. Saudara bisa rasakan atmosfer itu nggak? Anda bisa rasakan nggak? Detik ini Anda bisa sungguh-sungguh loh. 2 jam kemudian Anda bisa tertarik lagi dengan dunia loh. Betul? Anda bisa rasakan itu nggak? Saat ini Anda sedang dengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nanti Anda harus hati-hati. Makan siang nanti, tiba-tiba Anda udah janji, aduh besok saya mau berdoa. Tiba-tiba tarikan lagi. Pagi-pagi ada tarikan lagi. Dan Anda jadi melupakan. Anda bilang besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi. Akhirnya Anda mulai meninggalkan dan tambah jauh. Kembali saudara. Berdoa. Saya mau berdoa buat Anda. Tutup mata saat ini. Firman Tuhan telah selesai. Haleluya.